Sore Bapak Ibu para calon mempelai, selamat datang. Kita berkumpul di tempat ini untuk mempersiapkan Bapak Ibu dalam rangka urusan perkawinan kalian sesuai dengan jadwal dari paroki ini. Sebelum kita memulai pertemuan ini, saya secara pribadi memperkenalkan diri saya. Nama Redemptus Wilhelmus Sura, bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Siga sebagai penyuluh agama Katolik, sekaligus bertugas membantu pelayanan pastoral dan persiapan liturgi di Paroki Santa Maria Immaculata Lela ini. Karena itu, sebelum kita memulai, juga kita awali dengan untuk memohon kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai pertemuan kita pada sore jelang malam ini. Mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu karena Kau boleh mengumpulkan kami sebagai saudara seiman dalam pertemuan khusus persiapan perkawinan atau katekese persiapan perkawinan pada kesempatan ini bersama ke-10 Pasutri Salamika Gereja Katolik ini. Hadirlah bersama kami di renang terang Allah Roh Kudus ini untuk memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan jasmani dan rohani, agar kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri secara baik lahir maupun batin, menyongsong pernikahan suci yang akan kami rayakan nanti. Berkatilah kami dan berkatilah seluruh keluarga yang mendukung awal siarah perkawinan kami ini. Semoga kami tetap saling meneguhkan satu sama lain dalam nama Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para saudara-saudariku yang terkasih, dalam program pastoral, khususnya dari seksi pastoral keluarga, biasanya untuk mempersiapkan para calon nikah atau calon pengantin sebelum memasuki pernikahan suci perkawinan kudus, biasanya selalu dibuat dengan kegiatan KPP, itu sebutan dulu, singkatan dari khusus persiapan perkawinan. Sekarang diganti namanya menjadi katekesi persiapan perkawinan Katolik. Dengan berganti nama dari KPP ke khusus ke katekesi, maka dengan itu sangat diharapkan peran partisipasi dari semua kita yang hadir, khususnya para calon nikah ini, untuk coba berdiskusi, memberikan pendapat, usul saran terkait persiapan-persiapan yang perlu dalam menyongsong pernikahan suci. Kita akan coba lihat tema atau judul dari pertemuan kita sore hari ini, yaitu liturgi perkawinan Katolik. Liturgi perkawinan ini tentu dalam Gereja Katolik itu sebagai salah satu sakramen yang kita tahu. Dalam keseluruhan Gereja Katolik itu ada 7 sakramen yang dipersiapkan atau yang diberikan kepada kita sebagai sarana keselamatan. Yang pertama itu sakramen baptis, kedua sakramen tobat, ketiga sakramen ekaristi, keempat sakramen krisma, kelima sakramen perkawinan, keenam sakramen imamat, dan ketujuh sakramen perminyakan atau penguatan orang sakit. Dari 7 sakramen ini, sore hari ini kita hanya fokus pada 2 sakramen, yaitu sakramen ekaristi dan sakramen perkawinan.
waktu nanti dua sakramen ini dipadukan sebagai sebuah bentuk pelayanan atau penerimaan dari gereja untuk para calon mempelai, yaitu sakramen Ekaristi dan sakramen perkawinan, yang dalam judul tema kita ini disebut sebagai liturgi perkawinan Katolik. Kita lihat sedikit tentang apa maksud arti dari liturgi perkawinan Katolik. Liturgi perkawinan Katolik adalah tata peribadatan dalam rangka peneguhan perkawinan suami istri di hadapan imam Katolik, para saksi dan umat beriman atau keluarga yang hadir, sebagai sebuah sakramen atau sarana keselamatan. Selanjutnya kita akan melihat beberapa bagian liturgi perkawinan Katolik secara umum, atau bagian-bagian umum liturgi Katolik yang biasanya kita rayakan dalam sakramen Ekaristi atau Misa Kudus. Pertama itu ritus pembuka untuk mempersiapkan diri umat beriman memasuki dua bagian inti dari liturgi itu yang disebut dengan liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Dua bagian ini disebut inti karena dalam liturgi sabda kita datang mendengar pewartaan sabda Allah lalu merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dalam liturgi Ekaristi kita akan menerima tubuh dan darah Kristus yang telah dikonsekrir dalam rupa hosti atau roti dan anggur oleh imam yang memimpin perayaan itu. Lalu pada waktunya kita akan memasuki ritus penutup, itu sebagai persiapan akhir kita menerima berkat dari Allah melalui imamnya, dan sekaligus memberi perutusan untuk kita umat Katolik mewartakan sabda kasih dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita membicarakan tentang liturgi secara umum dalam perayaan Ekaristi, sekarang kita masuk liturgi secara khusus berkaitan dengan liturgi perkawinan Katolik. Dari keempat bagian liturgi Ekaristi yang umum tadi, maka ketika dipadukan dengan liturgi perkawinan, maka dalam perayaan itu akan diselipkan dengan satu bagian khusus yang menjadi inti dari perayaan hari itu, yaitu yang namanya perayaan perkawinan, yang biasanya diletakkan setelah ritus pembuka dan liturgi sabda atau sebelum liturgi Ekaristi dan ritus penutup. Beberapa bagian penting dalam liturgi, bagian khusus liturgi perkawinan Katolik itu antara lain, yang pertama itu mohon doa restu orang tua, di mana kedua mempelai akan maju menghadap orang tua, menerima penumpangan tangan mereka dan memohon doa restu orang tuanya masing-masing untuk siap perjalanan hidup perkawinan mereka selanjutnya. Lalu setelah menerima doa restu yang ditandai dengan tanda salib di dahi kedua mempelai oleh orang tua, maka imam sebagai pemimpin perayaan atau peneguh perkawinan akan memberi pengantar untuk menerima kedua pengantin itu ke dalam anggota gereja yang kudus, dan selanjutnya meneguhkan perkawinan mereka melalui beberapa bagian. Yang pertama itu yang disebut bagian kecil itu perayaan pernyataan mempelai. Dalam bagian ini kedua mempelai akan saling memberi pernyataan dengan hati ikhlas dan bebas, bersedia untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup. Itu bagian pernyataan. Lalu masuk pada bagian kedua yang disebut dengan kesepakatan perkawinan. Di sini dengan bahasa lama disebut dengan sumpah atau ikrar janji setia perkawinan. Kedua calon pengantin, suami dan istri, akan berjanji untuk setia mengabdikan diri satu terhadap yang lain, dan untung dan malam di waktu sehat dan sakit, dan keduanya
mau mengasihi dan menghormati satu sama lain sepanjang hidup mereka. Inilah ungkapan ikhlas janji suci perkawinan yang disampaikan di hadapan imam atas nama Gereja Allah, yang sekaligus akan menentukan perkawinan mereka itu di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir. Dan dengan demikian imam akan menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Itulah bagian inti dari perayaan perkawinan atau liturgi perkawinan Katolik. Selanjutnya akan dilengkapi dengan yang namanya ritus pelengkap. Dalam bagian ritus pelengkap ini itu ada 3 bagian yang mesti dilalui. Yang pertama itu pemberkatan dan pengenaan cincin perkawinan sebagai simbol persekutuan hidup suami istri. Lalu yang kedua itu masuk pada pembukaan kerudung atau selubung dari mempelai perempuan oleh mempelai laki-laki, yang merupakan simbol dari awal kehidupan baru dalam sebuah perkawinan mereka. Dan yang ketiga itu penyerahan sarana rohani Katolik berupa kitab suci atau Alkitab, salib, dan rosario sebagai bekal perjalanan hidup mereka kalian dalam membangun rumah tangga yang baru. Itulah 3 bagian dari ritus pelengkap dalam perayaan perkawinan. Para saudara-saudari Talmika yang berbahagia, dengan itu kita baru bisa menyimpulkan sedikit pada bagian akhir dari pertemuan kita ini tentang liturgi perkawinan, bahwa ibadah perkawinan Katolik itu perlu dipersiapkan secara baik oleh kalian para Talmika pengantin melalui forum katekese persiapan perkawinan seperti ini, dengan maksud agar kalian sungguh menghayati perayaan perkawinan ini sebagai sebuah sakramen atau sarana keselamatan, di samping juga mengikuti tahapan liturgi atau tata cara peribadatan perkawinan Katolik secara baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Hal-hal lain yang mungkin belum terlalu jelas akan kita diskusi dalam sesi pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat.